anak muda yang baik menurut Islam itu adalah anak muda yang bisa membawa perubahan positif baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Gimana cara supaya anak muda tuh gunain waktunya tuh secara dengan bijak gitu untuk dalam hal bermedia sosial? Membuat masa depan kita itu produktif, terutama di masa muda sekarang itu yang pertama kita itu harus memiliki tujuan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan 2025 Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Nah, kali ini kami akan membahas tema mengubah masa depan yang terbuang menjadi masa depan yang gemilang. Bersama saya Silva Safara yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, tentunya Silva nggak sendirian nih. Silva ditemanin sama teman-teman yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bahkan mereka sudah meraih prestasi di tingkat kabupaten kota, bahkan nasional loh. Ada yang penasaran nggak nih? Inilah dia Akbar Ali Hayan Hausen dan Denis Furkan Ramadan. Assalamualaikum Ali, assalamualaikum Denis. Waalaikumsalam Silva. Nah, ngomong-ngomong kan kita membahas masa depan yang terbuang menjadi masa depan yang gemilang nih kan. Nah, gimana sih cara kita supaya menjadi anak muda yang produktif, inovatif, dan kreatif? Menurut Ali dan Denis sendiri gimana ya anak muda menurut pandangan Islam itu gimana sih? Kalau menurut Ali, anak muda menurut pandangan Islam adalah anak muda yang bisa berubah dari hari-hari sebelumnya. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Muslim yang paling baik adalah Muslim yang bisa berubah dari hari sebelumnya. Tentunya perubahan di sini perubahan yang positif ya. Iya. Ya benar. Iya, dan anak muda itu kan nanti bakal menjadi pemimpin di masa depan dan duta agama dan budaya. Jadi mereka itu harus bisa membangun masyarakat dengan penuh semangat, dan mereka juga harus bisa menjaga moral dan akhlak dimanapun mereka berada. Nah, kalau menurut saya sendiri, anak muda yang baik menurut Islam itu adalah anak muda yang bisa membawa perubahan positif baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, jadi menurut saya dia tuh juga harus memiliki rasa tanggung jawab, lalu berani untuk memulai hal positif, istiqomah, lalu iman dan takwa kepada Allah, dan yang paling penting dia harus bisa menjaga moral dan adabnya. Nah, kalau jadi anak muda bukan cuma jadi anak muda yang beken ya kan? Iya, apalagi sekarang yang merasa kalau pakai heels, dress bagus, HP-nya iPhone udah merasa yang paling keren sedunia. Apalagi yang cowoknya nih pakai kacamata warna hitam, ngerasa nggak sih? Iya, Berasa hebat banget sih ya. gitu kan gaya hidupnya. Bahkan jadi anak muda yang keren itu menjadi anak muda yang mempengaruhi untuk masyarakat sekitar nggak sih? Iya. Nah, jadi gimana nih cara kita supaya bisa membuat masa muda itu produktif sehingga bisa menjadi pemimpin perubahan positif di masa depan dan agen perubahan? Kalau menurut Ali sendiri, cara supaya kita bisa membuat masa depan kita itu produktif, terutama di masa muda sekarang itu yang pertama kita itu harus memiliki tujuan hidup. Karena ketika kita memiliki tujuan hidup, kita akan melakukan berbagai cara dan upaya supaya kita bisa memiliki atau bahkan menjadi tujuan hidup kita. Tentunya cara dan tujuan hidup kita itu harus positif ya. Ya benar. Ke arah negatifnya kan? Iya. Dan seterusnya itu kita jangan sampai kita membuang-buang waktu kita untuk seperti menunda-nunda waktu, membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita itu juga harus sabar dan bersyukur, karena sabar dan bersyukur itu adalah kunci dari segala kehidupan ya. Nah, tahu nggak nih Ali dapat kata-kata dan quotes-nya dari mana? Dari mana nih? Nah, kalian ingat nggak sih waktu mabit kemarin ada abang-abang alumni yang datang? Iya, saya ingat sih. Nah, jadi kemarin itu ada Bang Amar dan Bang Syekar kan. Nah, jadi kalau dari kata-kata Bang Amar itu tuh singkat, padat, dan jelas, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Jadi sampai sekarang Ali masih ingat kata-kata itu. Kalau Denis? Nah, kalau menurut saya sendiri, untuk bisa menjadi produktif di masa muda ini, yang pertama harus punya tujuan hidup yang jelas, dan juga tujuan hidupnya pasti yang positif lah ya. Nah, lalu kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, lalu kita harus istiqomah, lalu evaluasi diri kita sendiri, lalu juga dalam berusaha itu juga jangan menyia-nyiakan waktu, malah waktu itu sebenarnya penting, dan juga jangan menyampaikan hal yang menurut kita nggak penting. Nah, dan juga prioritaskan dari hal itu, dari yang penting, yang wajib-wajib dulu, sampai yang mungkin kepentingannya nggak terlalu mendesak. Oh iya, by the way, boleh nggak nih sharing-sharing pandangan kalian menurut kalian apa yang anak muda tuh sering nongkrong dan sampai menghabiskan waktunya tuh dari pagi sampai malam, contohnya nih kan? Apa sih impact dari buatan mereka kayak gitu?
Kalau menurut Ali sendiri nih ya, mereka itu nggak apa-apa menghabiskan waktu di luar asal mereka itu masih bisa membagi-bagi waktu mereka. Seperti kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus bermain, dan kapan mereka harus istirahat. Dan tentunya mereka yang di luar ini tuh harus tahu juga batasan waktu. Jangan sampai ya kita perginya itu pagi, pulangnya besok paginya lagi. Ya, kan itu bisa buat orang tua kita khawatir juga. Terus kan, ya nggak enak kan jadi. Makanya kita itu sebenarnya bisa melakukannya, tapi harus bisa membagi dan membatasi waktu. Kalau menurut Dennis sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya sendiri, nongkrong di luar itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, mungkin kalau kita dampak positifnya itu adalah kita bisa memperkuat silaturahmi kita antara kita dan teman-teman mungkin. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa bagi-bagi waktu, itu ada mungkin dampak negatifnya, seperti waktu kita terbuang sia-sia untuk hal yang nggak berguna. Dan juga mungkin ada sebagian orang yang nongkrong tuh sampai melupakan kewajibannya. Mungkin ada pekerjaan yang wajib atau tugas yang harusnya dia lakukan, namun karena nongkrong itu dia waktunya habis dan pekerjaan itu tidak terlaksana. Dan bahkan naudzubillahi min dzalik, ada orang yang sampai meninggalkan sholat wajib. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Semoga kita nggak termasuk golongan orang yang gitulah. Ya. Amin. Nah, kalau pengalaman kalian sendiri ada nggak nih waktu yang produktif dan tidak produktifnya? Kalau Ali sendiri, waktu yang produktifnya itu mungkin saat belajar, apalagi terutama nih saat mendekati ujian lah ya. Betul banget tuh. Iya kan? Banyak banget godaannya tuh pasti main HP kan. Iya, tapi kita usahain harus belajar lah ya. Kayak insya Allah pagi, siang, sore, malam belajar supaya nilainya bagus. Dan juga ya saat mau ikut lomba, kita tuh kan pasti belajar full gitu kan. Dan kalau waktu yang kurang produktif di hidup Ali itu mungkin di saat itu Ali ya seharian main HP, scroll TikTok, scroll IG, yang bahkan di saat itu mungkin Ali bisa buat tugas atau melakukan hal-hal yang positif, tapi malah ngelakuin hal-hal yang menyia-nyiakan waktu gitu. Ya nyesel sih ya akhirnya. Ya nyesel tuh pasti di akhirnya kan. Ya selalu gitu. Kalau Dennis gimana nih? Nah, kalau saya pengalaman produktif mungkin ya sama seperti Ali, mungkin seperti waktu dekat-dekat ujian, lalu saat mau tasmi hafalan, lalu dekat-dekat lomba kan kita pasti kuatin tuh belajarnya. Nah, kayak gaspol terus itu ya. Dan alhamdulillah dengan usaha yang kita laksanakan, kita bisa dapat hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin kalau waktu yang kurang produktif itu seperti ya sama seperti Ali, mungkin saat libur. Jadi kan waktu kosong banyak, malah kita kayak masih main game, lalu media sosial sampai berjam-jam. Nah, tapi saya mikir kok kayaknya saya terlalu banyak waktu terbuang ya waktu itu. Nyesal juga sih sebenarnya. Oh iya, kembali lagi nih kan ke tema awal kita, mengubah masa depan yang terbuang menjadi masa depan yang gemilang nih. Tanpa kita sadari itu kita pasti nge-scroll Reels IG, TikTok, bahkan sampai terbuang-buang waktu yang sia-sia gitu, sampai nggak terasa kayak gitu kan. Bahkan dari itu tuh ada dampak negatif sama dampak positifnya. Bahkan banyak dari mereka tuh yang ngejar viewers, entah tuh apa itu. Ada tempat yang positifnya. Supaya FYP lah ya. Ya, supaya FYP lah ya. Terus, untuk manajemen waktu penggunaannya nih, gimana cara supaya anak muda tuh gunain waktunya tuh secara dengan bijak gitu untuk dalam hal bermedia sosial? Kalau dari Ali sendiri sih ya, cara kita berbijak dalam media sosial dan mengelola waktu dalam menggunakan media sosial itu, kita harus bisa membatasi diri kita dari hal-hal yang membawa ke pengaruh buruk. Apalagi sekarang kan tuh marak banget ya, kayak perjudian online, pornografi, dan lain-lain, yang bahkan mungkin kita yang awalnya melihat lain, tiba-tiba muncul iklan judi online, karena nauzubillahi min dzalik banget. Jadi kita itu harus bisa membatasi diri kita dari hal-hal seperti itu. Dan kita juga harus bisa menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk kita berbuat hal-hal positif. Misalnya kayak kita nge-share hal-hal yang bermanfaat, berbagi ilmu. Dan di media sosial ini kan sekarang banyak banget ya kemudahannya. Kayak sekarang itu bahkan Ali sendiri ya sering banget tuh ikut lomba di media sosial. Bahkan banyak tuh ya lomba-lomba yang online maupun lomba offline, pasti mereka mempromosikan lomba mereka lewat media sosial. Jadi dengan media sosial, Ali sendiri itu bisa kayak mencari info-info lomba dan bisa update lah ya dalam hal lomba. Bener banget tuh Ali. Ya, kalau Dennis gimana nih? Nah, kalau menurut saya sendiri untuk mengatur waktu, kita itu harus mikirkan dulu apa saja yang mungkin hal yang wajib kita lakukan, seperti sholat, belajar, lalu kerjakan tugas. Nah, jadi setelah itu terlaksana, lalu ke selanjutnya nih apa yang ingin kita lakukan, apa mau bantu orang tua gitu.
Nah, baru yang mungkin kalau kita ada waktu kosong, kewajiban sudah terlaksana semua, baru kita bisa mungkin kayak main media sosial. Nah, tapi main media sosial juga harus tahu batasan. Jangan sampai kewajiban itu jangan sampai terbalik. Malah kewajibannya gak terlaksana nanti. Nah, terus juga jangan sampai naudzubillah sholat tertinggal. Itu jangan, nggak boleh. Nah, habis itu juga saring-saring tontonan kalau di media sosial, karena kadang-kadang kita nggak tahu lagi nge-scroll video itu kan entah apa yang muncul kan. Kalau yang baik oke, nggak apa-apa nonton aja. Tapi kalau udah muncul hal yang buruk, skip aja, jangan dilihat. Nah, habis itu juga jangan terlalu ikut apa yang lagi viral. Iya, benar banget. Sekarang kan rata-ratanya tuh yang viral tuh pasti mengarah-ngarah ke hal yang negatif. Bahkan kalau ada hal positif pasti terselip juga hal-hal yang negatif di dalamnya. Ya miris sih rasanya sekarang itu, gimana lah ya. Makanya sebenarnya jadi kalau bisa mungkin kita lihat dulu yang viral itu baik apa enggak, ada manfaatnya apa enggak. Kalau nggak ada ya udah ngapain ikutin ya kan. Tapi kan ada kan yang lagi viral tuh kayak misalnya kan kayak AOC itu pasti kan lagi viral kan. Apalagi kemarin alhamdulillah juga Ali bisa ketemu sama salah satu anggota di AOC, dan ya seperti kata pepatah lah ya, saat kita mengidolakan orang positif, kita akan terbawa juga arus positif tersebut. Jadi saat Ali ketemu Kak Sheika ya, salah satu AOC itu, dia tuh positif banget bawaannya, ambis, dan Ali kayak terpengaruh gitu dan terbawa arus untuk ke hal-hal yang positif. Ada nggak nih pesan-pesan dari kalian sebagai anak muda untuk menjadi pemuda-pemudi yang produktif sejak dini? Kan kalian kan kayak Ali kan duta siswa nih. Kalau Dennis kan menang lomba, sering menang lomba CC nih kan. Nah, gimana nih, ada pesan nggak? Nah, jadi untuk saya para kawula muda yang ada di sana, jadi kita ini masih muda, kita masih banyak waktu dan masih banyak tenaga. Jadi gunakanlah masa muda kita ini untuk hal yang bermanfaat dan positif. Nah, kejar prestasi atau mungkin kita bisa menghasilkan karya yang bisa dikenal banyak orang. Nah, jangan menyia-nyiakan waktu, dan juga kalian harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Tentunya tujuan hidup yang positif. Dan juga kalian harus bisa istiqomah, dan juga sekali-kali kalian evaluasi diri kalian sendiri. Mungkin ada yang kurang, kalian bisa menambahnya lagi. Nah, ingatlah Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, kalau dari Alis ya, buat kalian yang di sana, singkat saja. Jadi, yang pertama itu kalian itu nggak boleh menyepelekan segala hal atau menyepelekan waktu. Karena misalnya kalian menyepelekan hal, misalnya kalian ini ada tugas, kalian sepelekan, bahkan sampai deadline akhirnya tidak kalian buat. Begitu juga saat kita ingin berbuat hal-hal yang positif, kita sepelekan, udah dewasa, udah SMA, akhirnya nggak kebuat-buat juga. Dan yang kedua itu, kalian harus memiliki tujuan hidup. Seperti yang Ali bilang tadi, saat kalian memiliki tujuan hidup, kalian akan melakukan segala cara dan berbagai upaya untuk melakukan tujuan hidup kalian itu jadi nyata lah ya. Makanya kalian itu kalau memiliki tujuan hidup yang jelas dan positif, kalian itu pasti juga akan terbawa arus yang positif. Nah, itu sih kalau dari Ali. Nah, seru sekali nih pembahasan kita pada hari ini kan. Terima kasih kepada Ali dan Dennis yang sudah memberikan inspirasi dan edukatif tentang pemuda yang produktif. Nah, untuk penonton, jadi anak muda itu berawal dari diri kita sendiri loh, bukan jadi anak muda yang menonton, tapi jadilah anak muda yang mempengaruhi masyarakat sekitar. Terima kasih kepada penonton setia program podcast kami. Semoga kalian bisa terus teredukasi atas apa yang telah kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan saya Silva Safara pamit undur diri, dan produktiflah anak muda karena muda cuman sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bye.